Selamat datang di Novel Reader, tempat di mana kata-kata hidup dan imajinasi berkelana. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi dunia cerita dalam sebuah karya fiksi yang luar biasa, The Beginning After the End. Sebuah novel fiksi yang penuh makna, menyentuh hati, dan menghadirkan pengalaman yang mendalam melalui setiap lembarnya. Bersiaplah untuk tenggelam dalam alur yang penuh warna, karakter-karakter yang memikat, dan perjalanan emosi yang tak terlupakan. Mari kita mulai perjalanan kita hari ini. Bab 402, pilihan sudah dibuat. Arthur Lewin. Mantra-mantra meledak di udara, menciptakan hujan warna biru, hijau, dan emas yang memukau, diiringi percikan api yang menari dan suara gemuruh sorak-sorai dari orang-orang di bawah sana. Angin membawa gelombang suara ratusan tawa bahagia, bercampur dengan aroma menggoda daging panggang dan pai manis. Seorang gadis kecil, tidak lebih dari 5 atau 6 tahun, berlari melewati kami. Wajahnya memerah karena kegembiraan, dengan seringai lebar yang semakin cerah di setiap langkahnya. Tepat di belakangnya, seorang pria bermata satu, bekas luka baru menghiasi wajahnya, kemungkinan besar diperoleh dari perang, tertawa keras sambil mengejar gadis kecil itu. Senyum tipis muncul di bibirku saat pria itu akhirnya menangkap si gadis kecil, mengangkatnya dari tanah dalam satu gerakan yang cekatan, menghasilkan jeritan riang dari anak itu. Dia mendudukkan gadis kecil itu di bahunya, dan mereka berdua berjalan menjauh. Si anak masih terkikik saat matanya terpaku pada kembang api ajaib yang terus meledak tanpa henti di atas kota. Aku belum pernah melihat orang-orang sebahagia ini sejak sebelum serangan pertama di Shrus, ujar Helen Sharp. Dia bersandar santai di sisi gazebo marmer yang menaungi satu-satunya gerbang teleportasi di Black Band. Di dekatnya, Angela Rose duduk bersila di atas sepetak rumput hijau, sementara Regis berbaring dengan malas di pangkuannya, kepalanya bersandar nyaman di dadanya. Ini seperti tirai gelap telah diangkat. Bukan, ikatannya dengan nada ringan sambil tanpa sadar menggaruk dagu Regis. Cantik dan bijaksana, igumam Regis, nadanya penuh pesona. Dia menjilat pipi Angela dengan gerakan cepat, matanya berkilau penuh kenakalan. Kenapa kita tidak pernah saling kenal sebelumnya? Rasanya seperti kejahatan besar. Dia menghadiahi Regis dengan tawa manis. Aku tidak tahu soal binatang buasmu ini, Arthur. Apakah kamu yakin dia bukan sekadar pantomim hasil dari panggilanmu? Dia mengangkat alis dengan senyum malu-malu ke arahku. Kalau iya, aku tidak akan membuatnya sekasar itu, balasku, menembak Regis dengan tatapan tajam. Di kejauhan, Jasmine tetap waspada, berdiri di sudut jalan dengan punggung menghadap ke kami. Matanya yang tajam tak diragukan lagi memindai setiap gerakan dari orang-orang di jalanan sekitar. Jari-jarinya tanpa sadar menggulung belati di tangannya. Saat dia berbalik, suaranya tajam. Ini bukan sekadar bantuan yang kamu lakukan untuk kami, kamu tahu. Aku mengangkat bahu. Aku tahu. Tapi aku percaya pada tanduk kembar untuk menjaga ketertiban di kota ini tanpa mencoba membentuk semacam negara kota yang dikendalikan oleh guild petualang. Lagi pula, ini tidak akan lama. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kalian bahkan tidak perlu berada di sini. Pernyataanku langsung menciptakan keheningan yang mencekam di antara kami. Semua perhatian beralih padaku. Durden, yang hampir tidak berkata sepatah kata pun sejak tiba di Black Band, tiba-tiba angkat bicara. Apa maksudmu? Aku berharap, aku memulai, menatap Jasmine lalu Helen, bahwa Jasmine akan ikut denganku ke Shrus. Ekspresi Jasmine tetap tenang, tanpa tanda-tanda keterkejutan, meskipun ada sesuatu yang bijaksana melintas di matanya. Dia tetap diam. Helen, di sisi lain, mengerutkan kening dalam-dalam, mendorong dirinya menjauh dari pilar tempat dia bersandar. Untuk tujuan apa? Aku tidak bisa membayangkan bahkan semua tanduk kembar, apalagi seluruh kekuatan di Fildorial, dapat membuat perbedaan di sini di Black Band. Maaf, Arthur, tapi jenis pertempuran yang kemungkinan besar akan kamu hadapi, apakah kamu yakin ingin membawa seseorang yang kamu pedulikan ke sisimu? Tentu saja, Helen benar. Aku tidak benar-benar yakin. Jika aku bisa, aku akan melindungi semua orang yang aku sayangi dengan menyembunyikan mereka jauh di tempat paling aman di dunia. Tapi aku juga membutuhkan seseorang di sisiku, seseorang yang dapat memberitahuku saat aku salah, seseorang yang bisa menghentikanku jika aku melampaui batas. Jika aku tahu ini di kehidupan sebelumnya, mungkin aku tidak akan memulai perang yang menelan jutaan nyawa hanya untuk membalas dendam atas pembunuhan kepala sekolah Wilbeck. Namun, aku tidak mengatakannya. Aku akan menjaganya tetap aman, jika kataku pada Helen. Lalu, beralih pada Jasmine, aku menambahkan,
Jika kamu bersedia, tentu saja. Jasmine mengangkat dagunya, matanya yang merah menangkap kilauan pecahan es di kejauhan. Tentu saja. Helen memandang kami berdua, tangannya gemetar di atas tali busurnya. Setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang lalu mengangguk. Baiklah. Tapi aku bersumpah. Dia melingkarkan lengannya ke leherku, mencoba menarikku ke dalam kuncian, jika aku melihat satu helai rambut di kepalanya hilang. Dengan mudah, aku menyapu kakinya dari tanah, menggendongnya di lenganku. Helen memaki kaget. Kamu tahu rambut rontok secara alami, kan? Dia memukul bahuku, wajahnya merah karena kesal. Turunkan aku, dasar bocah konyol. Sambil tertawa, aku menurunkannya perlahan, meletakkan tanganku di bahunya, dan melakukan kontak mata. Aku mengerti kekhawatiranmu. Ini perang, dan tidak ada dari kita yang benar-benar aman, bahkan aku. Tapi aku berjanji akan menjaganya seaman mungkin. Helen mendengus, meskipun senyumnya yang gagal dia sembunyikan membuat nada suaranya terdengar lebih lunak. Yah, bersenang-senanglah, pikir Regis dengan nada menggoda, kurasa aku akan tinggal di sini bersama Angela Rose dan dia. Tidak ada kesempatan, balasku tajam. Ayo. Sudah waktunya pergi. Sementara Regis sibuk mempermalukan dirinya sendiri di depan Angela Rose, aku melangkah masuk ke gazebo batu dan mulai mengkalibrasi gerbang teleportasi ke kota terbang Shrus. Jasmine mengikuti di belakang, diam dan tenang seperti biasanya. Ketika portal mulai berdengung, cahayanya memenuhi bingkai batu yang melingkar. Aku berdiri di depannya sejenak, lalu berbalik untuk melihat Helen, Durden, dan Angela Rose sebelum melangkah masuk. Regis melayang kembali ke tubuhku tanpa sepatah kata. Angela Rose melambaikan tangan dengan riang, sementara Durden hanya menggaruk tunggul lengannya, pandangannya menerawang entah kemana. Semoga berhasil, Jenderal Arthur, kata Helen, tangannya mengetuk pilar batu berukir di sebelahnya. Kami akan menunggu kabar kesuksesanmu. Aku mengangguk pada Helen, lalu melirik Jasmine. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya yang tegas memberiku keyakinan. Ketika aku melangkah melalui portal, dunia di sekitarku kabur, dan untuk sesaat aku merasa terputus dari waktu dan realitas. Pikiran tentang langkah selanjutnya berputar-putar dalam benakku. Aku hanya menghabiskan beberapa jam di Black Band, cukup untuk memastikan bahwa langkahku berjalan cepat dan efisien. Namun, Shrus adalah prioritas berikutnya, lebih penting daripada Black Band. Sebagai kota yang paling makmur di Sapin, Shrus menjadi rumah bagi banyak bangsawan yang tetap mendukung di Chathen, meskipun beberapa telah berbalik setia kepada Alaca, seperti keluarga Wikes. Kota ini juga menjadi pusat kekayaan dan pengaruh, tempat yang krusial untuk dikuasai. Namun, kekhawatiranku adalah pertempuran ini mungkin bukan tentang pedang dan sihir, melainkan tentang menggali alakrian seperti mencabut kutu dari bulu serigala, proses yang lambat dan melelahkan. Semakin lama aku bertahan di satu tempat, semakin banyak waktu yang dimiliki musuh untuk memperkuat posisi mereka di kota lain. Ketika aku muncul di sisi lain portal, aku menemukan diriku di salah satu dari deretan gerbang teleportasi yang identik di Shrus. Sekelompok tentara Alacan berdiri tegak di dekatnya. Jalan-jalan di sekitar mereka benar-benar kosong. Jasmine muncul di belakangku, tangannya sudah berada di gagang pedangnya. Seorang pria setengah baya dengan aksen Truacian yang kental melangkah maju. Selamat datang di kota Shrus, Jenderal Arthur, dan... Dia melirik Jasmine dengan tatapan penuh penilaian sebelum melanjutkan, tamu yang terhormat. Aku tidak menjawab, hanya memandanginya dengan tenang. Saya Idir dari Blood Plains Runner, lanjutnya, suaranya sedikit gemetar meskipun dia berusaha terdengar percaya diri. Saya dan pasukan saya akan mengantarmu ke gedung pengadilan untuk bertemu dengan para pemimpin Shrus. Jika Anda berkenan. Aku hampir bertanya, dan jika aku tidak berkenan, tetapi menahan diri. Dan siapa pemimpin itu? Tanyaku. Idir membungkuk sedikit, lalu menjawab, anggota peringkat dari 5 Higblot yang mempertaruhkan pengaruh di kota ini, Augustine dari Higblot Ramser, Leith dari Higblot Ringhorn, Erhayes dari Higblot Arkurik, Walter dari Higblot Koenig, dan Adain dari Higblot Umburtar. Aku pasti menunjukkan reaksi saat mendengar nama Ramser dan Arkurik, karena dia menambahkan, mereka adalah darah yang kuat di kedua benua, sebagaimana Anda tahu. Dan apa tujuan dari pertemuan ini? Tanyaku lagi, suaraku tetap datar. Idir menundukkan kepalanya lebih rendah. Saya hanya seorang utusan, Jenderal. Saya tahu Anda lelah setelah pertempuran panjang, tetapi saya bisa meyakinkan Anda,
Tidak ada Alacan di kota ini yang ingin bertarung melawan orang yang membunuh Skyt Cadelfritra. Aku tidak meragukan kata-katanya, tetapi pernyataan itu tidak membuatku merasa lebih nyaman. Seorang prajurit yang tidak ingin bertarung tetap akan mematuhi perintah jika diperintahkan. Baik, kataku akhirnya. Pimpin jalan, Aidir. Meskipun jalanan sebagian besar kosong, wajah-wajah penasaran menempel di jendela banyak bangunan yang kami lewati. Dari sedikit orang yang tersisa di jalan, semuanya tampak seperti kelas pekerja di Chathia. Beberapa bahkan mencoba berbicara atau memanggil kami, hanya untuk segera dihalangi oleh tatapan tajam atau gertakan dari pengawal Alacan. Namun, seorang pria dengan tunik bernoda keringat dan lusuh akhirnya memecah kesunyian. Lance Arthur, serunya, suaranya bergetar antara kekaguman dan keputusasaan. Seorang prajurit Alacan, seorang wanita bertubuh kekar dengan jubah lapis baja, segera mengacungkan tongkatnya ke arahnya. Namun, sebelum mantra apapun dapat dilemparkan, aku meraih staf itu, menghentikannya di udara. Semua orang membeku. Jasmine, yang sudah tegang, menarik belatinya setengah jalan sebelum aku memberi isyarat agar dia mundur. Aku tidak akan membiarkanmu menggertak rakyat di Chathia di hadapanku, kataku dingin pada prajurit itu. Dengan tekanan ringan namun tegas, aku menurunkan stafnya. Pria itu berdiri terpaku di tempatnya, tampak seperti baru saja melewati parubaya. Rambutnya yang sebahu telah memutih di pelipis, tetapi matanya bersinar penuh harapan. Butuh beberapa saat sebelum aku mengenalinya. Jameson? Tanyaku, sedikit tidak yakin. Ingatan samar muncul, dia adalah salah satu pekerja di rumah lelang Helstea untuk Vincent. Dia mengangguk bersemangat, tetapi tangannya meremas bagian depan tuniknya dengan gelisah. Bibirnya terbuka untuk berbicara, namun segera tertutup lagi di bawah tatapan tajam para prajurit Alacan. Sebaiknya kau kembali ke Manor, Jameson, kataku, nada suaraku tegas namun bersahabat. Aku melebarkan mataku sedikit, sebuah isyarat nonverbal yang aku harap dia pahami. Jameson tampak bingung sejenak, lalu hanya berdiri diam, tidak yakin harus berbuat apa. Jasmine, panggilku, melirik padanya. Mungkin kau bisa mengantarnya? Pastikan dia sampai dengan selamat. Aku berhenti sejenak sebelum menambahkan, dan pastikan segalanya baik-baik saja. Tapi Arthur. Silakan, potongku. Aku akan baik-baik saja. Temui aku setelah ini. Jasmine mengangguk, ekspresi wajahnya berubah serius. Aku akan segera kembali, katanya, suaranya penuh tekad. Dia mendekati Jameson, menyentuh lengannya dengan lembut tetapi tegas, membimbingnya pergi. Pria itu tampak ragu-ragu sesaat sebelum akhirnya menyerah pada dorongan halus Jasmine. Dengan kepala sedikit menunduk, dia membungkuk singkat ke arahku sebelum bergegas mengikuti Jasmine menuju arah Menshaven Helstea. Gelisah karena berpisah dari Jasmine setelah aku berjanji melindunginya, aku meraih koneksiku dengan Regis. Seolah menjawab keraguan dalam hatiku, Regis meluncur keluar dari tubuhku seperti bayangan hidup, mendarat dengan bunyi gemuruh yang membuat tanah bergetar. Cakarnya mencengkeram jalan berbatu, dan dia menatap para prajurit dengan tatapan liar. Para prajurit tersentak, tangan mereka bergerak menuju senjata mereka, tetapi Regis hanya berlari cepat menuju Jasmine dan Jameson tanpa kata. Jameson melompat kaget saat melihatnya, tetapi Jasmine cepat menenangkan pria itu dengan beberapa kata pelan. Regis, meskipun tampak mengintimidasi, berlari di sisi mereka dengan diam, seolah memastikan mereka aman. Melihat mereka pergi, aku mengarahkan tatapan tajam pada Idir. Dia berdeham canggung, lalu berputar di atas tumitnya dan mulai berjalan lagi, memimpin kami menuju tujuan kami. Meskipun aku lebih suka memiliki Jasmine dan Regis di sisiku, aku tahu pesan harus sampai ke keluarga Helstea. Jika yang dikatakan Jasmine benar, mereka telah membantu warga di Chathia melarikan diri dari kota ini sejak pendudukan Alacan dimulai. Itu berarti mereka memiliki jaringan dan kontak yang dapat membantu mempercepat perubahan. Tidak lama kemudian, kami mencapai alun-alun berbatu di depan gedung pengadilan. Aku sedikit terkejut melihat tempat itu kosong. Alun-alun ini, dengan taman yang terawat, pohon buah-buahan, dan patung-patung penyihir terkenal sepanjang sejarah Shrus, terasa terlalu damai untuk situasi ini. Aku mengharapkan pertunjukan kekuatan, pasukan yang berjaga, barisan prajurit dengan senjata terhunus, setidaknya sesuatu yang menunjukkan suasana militeristik. Namun, tidak ada tanda-tanda itu. Hanya keheningan yang menanti di hadapanku. Prajurit kami di dalam kota sebagian besar telah mundur, kata Idir dengan nada kaku, menjawab pertanyaan yang sebenarnya tidak pernah saya tanyakan.
Lady Augustine tidak ingin memberi Anda kesan yang salah. Kami bergerak cepat melintasi halaman, tetapi para prajurit berhenti di dasar tangga marmer. Di depan dan di atas kami, garis putih dan abu-abu dari bangunan besar yang merupakan gedung pengadilan tampak mendominasi cakrawala kota. 5 alacan berpakaian rapi berjalan dalam barisan megah keluar dari bawah gapura menjulang yang membuka ke gedung pengadilan. Setiap langkah mereka memancarkan wibawa, darah tinggi, dan perhatian terhadap penampilan. Seorang wanita muda dengan kulit coklat kemerahan dan rambut ikal hitam yang ketat berdiri setengah langkah di depan yang lain. Ascender Grey. Atau Arthur Lewin, bukan? Dia mengedipkan bulu matanya yang tebal dengan cara yang tampak polos. Senang bertemu denganmu. Kakek saya menganggap Anda sebagai sosok yang menarik dan kompleks saat menjadi profesor. Saya tertarik untuk memahami alasannya lebih dalam. Saat dia berbicara, nada tajam dalam ucapannya dan kemiripan keluarga yang kentara menjadi jelas. Kalau begitu, Anda adalah Augustine dari Ramser berdarah tinggi? Kakak Valen? Sepupu, Edia menjawab sambil sedikit mengangkat bahunya yang kurus. Meskipun kami dibesarkan lebih sebagai saudara kandung. Saya lulusan Central Academy, sebuah fakta yang sekarang saya anggap memalukan, karena waktu saya di sana berakhir sebelum masa jabatan singkat Anda sebagai profesor dimulai. Namun, setelah melihat penampilanmu di Victoriat, saya yakin kelas Anda sangat menarik. Sepertinya Anda tahu cukup banyak tentang saya, Lady Ramser, jadi saya yakin Anda juga tahu alasan kedatangan saya ke sini, jawabku sambil menatap tajam kelima orang darah tinggi itu. Dia mengangkat tangannya yang halus. Tolong, apakah Anda benar-benar berencana membahas urusan penting di sini, di beranda? Seolah-olah kita adalah pedagang gelap di pasar malam? Alisnya yang tipis terangkat, dan ada kilau cerdas di matanya yang gelap. Mari kita mundur ke tempat yang lebih nyaman agar bisa berdiskusi seperti orang beradab. 4 orang darah tinggi lainnya berjalan di depan, sementara Augustine berdiri di sampingku dan memberi isyarat agar aku mengikutinya. Saya meluangkan waktu sejenak untuk mengamati halaman dan bagian gedung pengadilan yang terlihat. Skuadron penjaga yang dipimpin oleh Idir tetap berada di dasar tangga lebar, tetapi tidak ada orang lain, atau hal lain, yang tampak di sekitarnya. Saat aku melewatinya, Augustine mengulurkan tangan dan menyelipkan lengannya ke lenganku. Kepalanya yang lebih pendek dariku dan lengannya yang ramping tampak seperti tongkat lemah di sebelahku, tetapi ada keanggunan cair dan keyakinan yang kokoh dalam gerakannya, seolah-olah dia benar-benar tidak takut padaku. Saat kami berjalan bergandengan tangan melalui aula besar, pikiranku melayang kembali ke Central Academy. Aku tidak punya banyak waktu untuk merenungkan kekacauan yang kutinggalkan di belakang. Anak-anak itu, mereka yang paling memengaruhiku, Valen, Enola, Seth, Maila. Apakah aku telah melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan? Pikirku. Membuat mereka mempercayaiku hanya untuk menghancurkan kepercayaan itu dan menghilang begitu saja? Siapa yang tahu propaganda macam apa yang telah disebarkan Agrona dan antek-anteknya setelah zaman Victoriat? Anak-anak dari kelasku, aku mulai bicara, tetapi kemudian ragu, tidak yakin apa yang ingin kutanyakan, atau bahkan apakah aku berhak menanyakannya, mengingat situasi kami. Tidak ada kesalahan yang ditimpakan kepada mereka, dan mereka telah diberi banyak kesempatan serta sumber daya untuk pulih dari keterkejutan, Augustine menegaskan. Kakekku mungkin keras, tetapi dia sangat berdedikasi pada akademi dan murid-muridnya. Itu, setidaknya, melegakan. Aku tahu Alaric tidak akan mendapat perlindungan serupa, tetapi aku percaya si pemabuk tua itu cukup tangguh untuk menjaga dirinya sendiri. Menyadari bahwa sentimentalitas mulai mengaburkan fokusku, aku menarik kembali perhatian dan memanfaatkan ketidakpedulian yang sama yang telah membantuku bertahan hidup di Alaca. Augustine membimbingku melewati beberapa koridor pendek hingga kami tiba di ruang tunggu besar. Seperti bagian lain dari gedung pengadilan, lantainya terbuat dari granit yang dipoles, sementara dindingnya berukir dari marmer putih berkilau. Jendela-jendela melengkung menyinari ruangan dengan cahaya alami yang terang, membuatnya terasa lebih megah. Puluhan kursi dan sofa mewah diatur dengan hati-hati di seluruh ruangan, dipisahkan oleh berbagai tanaman hijau yang indah. Sebuah dinding besar didominasi oleh bar marmer, dengan rak-rak botol yang tertata rapi di belakangnya. Di tengah ruang tunggu, aku melihat sebuah meja kecil dengan papan permainan Savernus Quarrel di atasnya. 2 kursi bersandaran tinggi dengan bantalan beludru diletakkan di kedua sisi meja. 4 orang berdarah tinggi berdiri diam di dekat dinding, sementara Augustine mengarahkanku ke meja. Aku menarik satu kursi dan menawarkannya kepadanya. Dia menutupi keterkejutannya dengan baik,
tersenyum tipis sambil mengangguk sebagai ucapan terima kasih sebelum duduk. Aku mendorong kursinya sedikit, lalu duduk di kursi seberangnya. Kamu akrab dengan permainan ini? Tanyanya, jari telunjuknya menelusuri striker berukir indah di papan. Aku pernah bermain, jawabku, memperhatikan papan. Potongan-potongannya diukir dengan detail luar biasa. Caster, perisai, dan striker, masing-masing unik. Potongannya berwarna merah darah, sementara milikku berwarna abu-abu marmer dan hitam. Tapi aku tidak di sini untuk bermain-main, Augustine. Kamu tahu itu? Senyumnya melebar, tetapi dia tetap fokus pada papan permainan, menghindari menatapku langsung. Blackburn City jatuh ke tanganmu dalam waktu apa? 20 menit? Katanya, sambil membelai bibirnya dengan ujung jarinya. Jelas kekuatan senjata adalah lawan yang buruk untukmu. Arthur, bolehkah aku memanggilmu Arthur? Tanyanya, tiba-tiba menghentikan dirinya sendiri dan menatapku, mencari persetujuan. Aku mengangguk singkat, dan dia melanjutkan. Namun, Shrus adalah cerita yang berbeda. Ratusan Alacan telah menjadikan kota ini rumah mereka, dan ada 5 tentara untuk setiap warga sipil. Banyak di Chatian telah bersumpah setia kepada penguasa tinggi. Apakah rencanamu adalah menyisir jalan demi jalan, rumah demi rumah, menendang pintu, dan menyeret pergi keluarga, anak-anak, pelayan, tanpa pandang bulu? Dia mengambil striker dan menggerakkannya jauh ke dalam wilayahku, sebuah langkah yang agresif. Biasanya, tentara menyerah setelah aku menghancurkan pemimpin mereka. Jawabku dingin sambil menggerakkan caster untuk melawan penyerangnya. Dia menggigit bibirnya, lalu menggerakkan kastornya sendiri untuk mendukung serangan. Keberanian yang luar biasa, Arthur. Kupikir kamu ingin berdiskusi. Apakah kamu mengharapkan aku memperlakukanmu dengan baik, sementara kamu terus memegang pisau di leherku? Aku mengangkat bahu sambil dengan santai memposisikan ulang perisai di papan permainan. Aku tidak datang untuk bernegosiasi. Aku datang untuk merebut kembali kota ini. Tanpa pertumpahan darah akan lebih baik, tetapi aku siap melakukan apa yang perlu dilakukan, seperti yang kulakukan di Blackburn. Jadi, bagaimana caranya? Augustine mengetuk meja kayu keras dengan jarinya. Kamu ingin kami? Dia melirik kepada yang lain di sekelilingnya, membawa orang-orang kami dan pulang begitu saja? Sesederhana itu? Kurang lebih. Dan kamu bisa membawa siapa saja yang telah bersumpah setia kepada Agrona bersamamu. Dia mencondongkan tubuh menjauh dari papan permainan, matanya memperhatikanku dengan cermat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku harus membuat sebuah pengakuan. Tolong, tetap tenang dan dengarkan. Augustine berbagi pandangan sekilas dengan salah satu rekannya, yang menjawab dengan anggukan tajam. Setiap prajurit Alacan yang kami miliki telah disebar di seluruh kota. Perintah mereka sederhana. Jika terjadi bahaya pada diriku atau rekan senegaraku, mereka akan mulai membantai penduduk Shrus. Dia mengangkat tangannya, mencoba menenangkan suasana. Wajahnya melembut, tetapi ada ketegangan di balik kata-katanya. Jangan salah paham. Aku bukan monster. Aku diberi tanggung jawab untuk memimpin ekspansi darah kami ke benua ini justru karena aku ingin bekerja sama dengan di Chatians, untuk belajar dari mereka, membimbing mereka, dan membawa mereka ke dalam layanan Agrona. Namun, dilanjutnya, dan untuk sesaat topeng ketenangannya retak, ketakutan nyata melintas di wajahnya yang anggun. Seperti yang kamu katakan, aku akan melakukan apa yang perlu dilakukan. Karena demi kehormatan darahku, aku tidak bisa menyerahkan kota ini begitu saja kepadamu. Aku menatap papan permainan, menahan reaksi luar terhadap ancamannya. Alih-alih, aku berkata dengan datar, aku yakin ini masih giliranmu, Augustine. Dia menggigit bibirnya, lalu menyelipkan strikernya melalui celah baru yang terbentuk di barisanku. Aku tahu bahwa kamu tidak membawa rasa takut untuk dirimu sendiri. Dia melanjutkan, suaranya lebih keras dan lebih percaya diri. Tapi kamu tidak sepenuhnya tidak peduli terhadap nyawa orang lain. Bahkan di Alaca, dikelilingi musuh, kamu bersusah payah untuk memastikan siswa-siswa di bawah asuhanmu dirawat dengan baik, seperti Seth dari Higblood Millview dan Myla dari Bloodfire Whitehair, khususnya. Serahkan dirimu, dan penduduk kota ini akan selamat, salah satu bangsawan lainnya menambahkan. Suara baritonnya mengalir dengan keangkuhan yang dingin. Aku berpura-pura menguap sambil menarik kastorku ke depan untuk memblokir striker dari penjagaku. Aku merasa kamu tidak sepenuhnya fokus pada permainanmu. Rahang Augustine terkatup rapat saat dia menatap para darah tinggi lainnya dengan keraguan yang terlihat jelas.
Walter dari Higblood Koenig mengangguk singkat kepadanya, memberikan semacam izin tak terucap. Augustine mundur perlahan dari meja. Seakan direncanakan, berbagai hal terjadi secara bersamaan. Udara di ruang tunggu mendadak berdesir keras, diikuti oleh munculnya pasukan ksatria bersenjata lengkap yang memenuhi ruangan. Perisai-perisai tembus pandang, bercahaya samar, muncul dan menyatu, membentuk penghalang antara aku dan Augustine. Di kejauhan, klakson peringatan mulai meraung. Suaranya menggetarkan udara. Aku mendengar desir tajam polearm yang meluncur ke arahku. Dalam satu gerakan cepat, aku meraih poros senjata itu, memutarnya dengan pergelangan tanganku sehingga kayunya retak dan hancur. Penyerangku mengenakan simbol rumah Wikes di pelindung dadanya. Sambil tetap duduk, mataku menangkap simbol lain di antara kerumunan prajurit. Clarel, Ravenpoor, Drail, dan, yang paling mengejutkan, Flamesword. Semua adalah rumah bangsawan besar Shrus. Augustine telah menendang kursinya ke samping, bergerak mundur ke barisan tentara dengan cepat. Para darah tinggi lainnya melarikan diri seperti tikus yang kabur dari kapal yang terbakar, meninggalkan rekan mereka tanpa ragu sedikitpun. Aku tetap di tempat, pandanganku kembali jatuh ke papan permainan yang belum selesai. Para prajurit tidak menyerangku secara langsung setelah upaya pertama itu, tetapi ketegangan di ruangan terasa seperti tali yang siap putus. Orang-orang ini, ksatria kelahiran di Chatia ini, memilih untuk berjuang demi mencegahmu mengembalikan segalanya seperti semula. Augustine berteriak, suaranya melawan gemuruh denting zirah dan senjata para ksatria. Bukankah itu memberimu jeda? Atau apakah pikiranmu begitu terfokus, Arthur, hingga kamu rela membunuh orang-orangmu sendiri demi mempertahankan visimu? Tatapannya liar, matanya yang gelap bersinar dengan semangat tak kenal takut, seperti penter bayangan yang terpojok dan siap bertarung hingga akhir. Aku memandang para ksatria yang berdiri di hadapanku, meneliti wajah-wajah mereka satu persatu. Di sana, aku menemukan sesuatu yang jarang kutemui, keyakinan. Bukan ketakutan atau keraguan, melainkan keberanian yang mengejutkan. Ksatria-ksatria ini, para bangsawan Shrus, tampaknya tidak gentar menghadapi apapun. Namun, bagiku, mereka tidak lebih dari bida-bida yang patuh, seperti potongan-potongan kecil pada papan permainan yang digerakkan tanpa kesadaran akan konsekuensi tindakan mereka. Aku mengetuk papan permainan dengan ujung jariku, menggerakkan strikerku. Kau pikir kau telah mengalahkanku, kataku, tenang tetapi dengan nada yang tegas. Kau pikir kau telah mengisolasi kelemahanku dan mengeksploitasinya. Meninggalkanku tanpa langkah lebih jauh. Mengambil salah satu penjagaku, aku memindahkannya ke posisi yang mengapit striker lawan. Sebuah gerakan yang tampaknya sederhana namun strategis. Aku mengangkat pandanganku kembali ke Augustine. Tapi aku belum kalah, Augustine. Matanya menyipit, dan aku bisa melihat ketegangan baru yang tumbuh di wajahnya. Sementara ancaman dan tekanan memenuhi ruangan, aku tetap tak tergoyahkan, seperti pemain yang tahu bahwa kemenangan bukan hanya tentang langkah berikutnya, melainkan tentang bagaimana keseluruhan permainan dimainkan. Aku membiarkan pandanganku menyapu setiap orang terdekat denganku. Jadi, pukul aku. Keheningan menggantung di udara, bahkan tak ada napas yang terdengar untuk memecahnya. Kemudian perintah itu melengking, memantul dari dinding marmer. Serang! Seorang ksatria Drail maju dan menusukkan pedangnya ke sisiku. Sebuah paku es melesat ke arahku dari belakang Augustine, dilemparkan oleh seorang pria berwarna lambang Clarel. Serangan lain segera menyusul, lalu serangan berikutnya, hingga aku dikepung oleh rentetan pukulan, beberapa berupa sihir, sementara yang lain datang dari pedang, kapak, atau tombak. Namun, semua serangan itu hanya menghantam relik armor yang menyelimuti tubuhku dalam sekejap. Aku berdiri diam, menerima serangan tanpa melawan. 5 detik berlalu, kemudian 10. Pada hitungan 20 detik, serangan mulai terhenti ketika kenyataan mulai merasuk ke benak para ksatria. Dalam keraguan sesaat itu, aku meluncur ke arah mereka seperti macan kumbang perak di tengah kumpulan tupai raptor. Merenggut pedang dari tangan seorang ksatria Drail, aku menusukkannya ke dada ksatria lain, melemparkannya hingga tertancap pada tombak seorang ksatria Flamesword yang mendekat. Dengan satu kedipan ether, aku mengaktifkan Realm Heart, membelokkan bola logam cair yang mendidih dan mengarahkannya ke wajah seorang prajurit Clarel, bersamaan dengan menyulap pedang ether. Aku mengayunkannya dalam busur lebar, menebas beberapa musuh sekaligus. Sementara para ksatria terus menyerbu maju, Augustine perlahan mundur, melangkah ke belakang hingga mencapai pintu ruang duduk. Dia tidak melarikan diri lebih jauh, tidak mencoba menyelamatkan diri, atau menghilang ke jalanan luar. Sebaliknya,
dia hanya berdiri, menonton. Terpesona atau ketakutan, aku tak bisa memastikan. Mengarahkan Aether ke tinjuku hingga membentuk ledakan terkonsentrasi, aku menghadap sekelompok penyihir dengan lambang Wicke's House. Tolong, Jenderal Arthur, salah satu dari mereka memohon, jika kami melayani Anda di... Permohonannya terpotong, tertelan oleh letupan Aether yang menghancurkan mereka menjadi kepingan. Dengan efisiensi seorang penebang kayu, aku memusnahkan sisa prajurit yang tersisa. Puluhan dari mereka tergeletak dalam tumpukan berdarah di lantai granit. Darah mereka merembes hingga karpet merah berubah gelap. Pertempuran itu berlangsung kurang dari 1 menit sebelum yang terakhir dari mereka terjatuh. Aku menyeka darah dari wajahku dan menatap Augustine. Untuk keuntungannya, dia tidak melarikan diri. Saat aku berjalan mendekatinya, dia menatapku seperti seseorang yang telah menerima takdir kematian. Ruangan kembali sunyi. Dan kini, suara teriakan dan mantra api terdengar samar di kejauhan. Perintahkan prajuritmu untuk mundur, kataku dengan suara datar. Tidak ada lagi di Chatia yang harus terluka. Semua Alakrians harus berkumpul dan bersiap untuk pindah. Jika ini tidak dilakukan sekarang, aku tidak akan mengampuni siapapun. Mata gelapnya tak fokus, menatap kosong melewati tubuh para ksatria di Chatia yang berserakan di lantai. Lady Ramser, bentakku, membuatnya terlonjak dan tersandung ke belakang, ketakutan tergambar jelas di wajahnya. Dia mulai mundur dengan canggung, matanya yang dipenuhi ketidakpercayaan terkunci padaku. Di belakangnya, aku melihat jubah para bangsawan lainnya lenyap di tikungan. Jangan mengujiku lebih jauh. Mengangguk panik, dia segera berlari meninggalkanku. Kini aku sendirian. Mataku terpejam, kelopaknya terasa begitu berat. Aku lelah. Sangat lelah. Bukan tubuhku yang melemah, melainkan jiwaku yang terasa begitu rapuh. Dengan napas panjang, aku memutuskan koneksi dengan zirah relikku. Sisik hitam yang melindungiku perlahan menghilang. Memaksa mataku terbuka, aku menatap pembantaian yang telah kulakukan. Baja yang dulunya berkilauan kini suram, ternoda oleh cipratan merah kecoklatan darah yang mulai teroksidasi. Potongan tubuh berserakan seperti pulau-pulau mengerikan di lautan merah. Lambang warna-warni rumah bangsawan Shrus kini nyaris tak bisa dikenali, terbungkus noda yang sama. Begitu banyak dari kita yang dulu menyambut Agrona dengan tangan terbuka bahkan sebelum perang benar-benar berbalik melawan kita. Seharusnya aku tidak terkejut. Dengan Alaca memegang kendali, beberapa telah menyerahkan kesetiaan sepenuhnya padanya. Rasa takut cukup untuk membuat banyak orang tunduk, dan keserakahan menarik lebih banyak lagi. Namun demikian, saat mataku menatap mayat-mayat itu, aku tahu bahwa kematian mereka adalah beban yang harus kupikul. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana dalam keheningan, tuli terhadap segala hal kecuali badai emosiku sendiri, hingga suara langkah tergesa-gesa menarikku kembali ke realitas. Jasmine masuk ruangan, menginjak genangan darah, dan berhenti. Matanya melebar sejenak sebelum fokus padaku. Wajahnya yang biasanya tegas kini melunak, seolah melihat apa yang kurasakan dari penampilanku. Aku menyadari Regis tidak bersamanya. Aku merasakan keberadaannya di luar, masih bertarung. Kau baik-baik saja? Tanya Jasmine setelah beberapa saat. Suaraku keluar serak dan mentah. Aku menahan diri, enggan terlihat lemah di hadapannya. Bodoh, pikirku, mencaci diri sendiri. Bukankah aku memintanya untuk ikut demi berbagi beban ini? Aku sudah berusaha keras menjaga perang ini agar tidak berubah menjadi pembantaian, kataku akhirnya, suaraku pelan namun berat. Tapi orang-orang ini... Kata-kataku terhenti. Aku menyapukan tanganku ke sekeliling ruangan, gerakannya tanpa tujuan. Aku bahkan tidak memberi mereka kesempatan, bisikku lemah. Jasmine menendang pelan salah satu tubuh, membaliknya hingga pelindung dadanya terlihat. Sangat sedikit ciri yang tersisa dari ksatria itu, wajahnya telah hancur oleh serangan kapak. Namun, di penutup dada itu masih terlihat simbol rumah Flamesword, mawar bergaya dengan kelopak yang terbentuk dari api melengkung lembut. Wajah Jasmine tetap datar, tanpa ekspresi. Mereka punya kesempatan, katanya dingin. Banyak kesempatan. Dan mereka memilih jalan ini setiap saat. Ia melangkah pelan di antara mayat-mayat, setiap jejak langkahnya meninggalkan jejak kosong di genangan darah. Aku baru tahu kalau ayahku dibebaskan dari sel di bawah tembok. Trodius Flamesword. Ia mengusir putrinya sendiri karena menolak atribut mana yang ia kehendaki.
Ia berencana menyelamatkan dirinya dan para bangsawan lain dengan berlindung di balik tembok, mengabaikan perang di luar. Ia mengkhianati prajuritnya sendiri dengan menolak menghancurkan tembok, meski tahu itu bisa menghentikan pasukan monster mana yang bermutasi, makhluk yang disulap oleh Alacrians dari Beast Glades. Keputusannya langsung menyebabkan kematian ayahku sendiri. Namun, dia bukan satu-satunya. Setiap pemimpin rumah bangsawan di sini telah melakukan hal-hal yang egois, kejam, dan mengkhianati kepercayaan orang-orang mereka. Aku tahu itu semua dengan pasti. Durden masih menyalahkan dirinya sendiri atas kematian ayahmu. Kau tahu, kata Jasmine tiba-tiba, memecah keheningan. Aku merosot, bersandar kepalang, dan mendorong tubuh ksatria dari permukaan yang kini ternoda untuk memberiku ruang. Itu bukan salahnya. Pertempuran itu, bahkan penyihir terkuat pun bisa menjadi korban makhluk itu. Kau benar, itu bukan salahnya. Ibalas Jasmine tegas, masih mondar-mandir di tengah pembantaian. Itu salah Trodius. Dia sembrono dengan nyawa orang-orang yang mempercayainya. Dia berhenti sejenak, menatap tubuh seorang ksatria yang telah terbelah. Lord Drail sembrono dengan nyawa orang ini. Jasmine menyenggol seorang penyihir dengan jubah perang berlumuran darah dengan ujung sepatunya. Dan Lord Ravenpoor dengan pria ini. Langkahnya berakhir di sebuah kepala yang terpenggal. Tubuhnya berdiri tegak, kakinya di kedua sisi. Dan Trodius mengirim wanita ini menuju kematiannya juga. Tatapan kami bertemu. Ada kilatan api di balik iris merahnya. Jangan menghukum dirimu sendiri atas perbuatan orang lain, Arthur. Aku harus membersihkan tenggorokanku sebelum bisa berbicara. Perang ini tidak akan berakhir ketika Alacan terakhir meninggalkan pantai ini. Terlalu banyak musuh yang lahir di sini dan menyebut diri mereka bagian dari Dicatia. Jasmine mengangguk pelan, lalu berjalan ke sisiku. Dia meraih sebuah botol dari balik bar, mengocok cairan emas di dalamnya. Ada sesuatu yang jauh dan suram di wajahnya sebelum dia membuang botol itu. Bahkan sebuah benua harus menghadapi iblis-iblisnya, kurasa. Suara langkah kaki mendekat, mengumumkan kedatangan orang lain. Tangan Jasmine secara refleks meraih belatinya, tetapi aku tahu, berkat hubunganku dengan Regis, bahwa pertempuran telah berakhir. Augustine dan pasukannya telah menarik mundur sesuai perintahku. Aku menekan telapak tanganku keras-keras ke mata, hingga statis putih bermain di balik kelopak. Dengan menarik napas panjang untuk menenangkan diri, aku bergerak cepat ke ambang pintu, tidak ingin terjebak lebih lama dalam percakapan di tempat yang kini menyerupai rumah jagal. Aku berharap bertemu beberapa wajah yang kukenal, tetapi aku tetap terkejut dengan sosok-sosok yang muncul. Mereka berhenti sejenak ketika melihatku. Vincent Helstea tampak aneh dengan armor kulitnya. Dia terlihat lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya, berat badannya bertambah, terutama di bagian tengah tubuhnya. Namun, yang paling mencolok adalah kelelahan yang tergurat di matanya, menggantikan keceriaan lamanya. Di sampingnya berdiri putrinya, Lilia. Ia kini telah tumbuh menjadi seorang wanita dewasa, garang dan cantik, meski tubuhnya berlumuran darah. Wajahnya pucat, dan air mata membekas di sudut matanya saat ia memandangku dengan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Di belakang mereka berdiri Vanessa Glory, tampak tidak terpengaruh oleh pertempuran di luar. Sementara Vincent memandangku dengan bingung, seolah-olah berusaha menentukan apakah ini nyata atau mimpi. Mata Lilia menyala dengan intensitas marah. Tatapannya bergerak cepat menyusuri wajahku, namun ketika matanya bertemu milikku, ia berhenti, seperti terperangkap. Vanessa berdiri tegak di belakang mereka. Satu tangan bersedekap di punggungnya, sementara tangan lainnya memegang pedang yang mengarah ke bawah, bertumpu pada granit. Mata cerahnya menyala tajam, dan bibirnya terkatup rapat hingga memutih. Art, anakku, apakah itu benar-benar kamu? Tanya Vincent, suaranya parau dari ambang pintu. Aku mencoba tersenyum hangat, tetapi yang muncul hanya melankolia yang terasa berat di wajahku. Kejutan. Lilia menghela napas yang terdengar seperti tangisan tertahan. Tubuhnya menegang seperti tali busur yang ditarik, sebelum akhirnya ia melompat ke depan dan memelukku erat. Arthur, aku tidak percaya kau masih hidup. Aku menerima pelukan itu dengan rasa syukur, membiarkan kehangatan yang hilang sejak lama kembali mengisi hatiku. Lilia menekan wajahnya ke dadaku, tubuhnya bergetar oleh isak tangis yang ia coba tahan. Bagaimana dengan Ellie? Alice? Sudah lama tidak ada kabar, tanyanya lirih di sela tangisnya. Mereka baik, jawabku lembut, tanganku yang berlumur darah dengan hati-hati membelai rambutnya. Mereka berdua baik-baik saja, Lilia.
Dia menarik diri perlahan, menyeka air matanya dengan tergesa-gesa, pipinya memerah karena malu. Jadi, ini wajah seorang pemimpin pemberontakan yang tangguh, gumamnya dengan nada masam. Tapi kurasa urusan itu lebih cocok untuk Komandan Glory. Jangan pernah merasa malu dengan emosimu, sayang, kata Vincent lembut, suaranya berubah menjadi nada kebapakan yang menenangkan. Perasaanmu adalah cerminan jiwamu. Mereka yang mencintai dan menghormatimu tidak akan pernah menghakimimu karena mengekspresikan diri. Aku tersenyum tipis, lalu menyelinap melewati Vincent dan mengulurkan tangan ke Vanessa Glory. Dia, yang selama ini memegang sikap formal dan tegas, akhirnya menyerah dan menyambut tanganku dengan genggaman erat. Saat aku pertama kali bertemu Vanessa di Akademi Shrews, dia penuh semangat muda, tindakannya seringkali disertai canda dan senyum santai. Namun perang telah mengubahnya. Sekarang, wanita di depanku terlihat kokoh, tidak goyah oleh waktu atau ujian fisik, tetapi berbeda. Rambut coklatnya yang selalu diikat rapi kini tidak dihiasi kilauan harapan. Senyumnya lenyap, begitu pula ekspresi hangat yang dulu membuat sudut matanya berkerut lembut. Maaf, kataku pelan, menatapnya dalam-dalam. Tidak ada cukup waktu untuk reuni yang layak. Situasi di sini terlalu genting. Aku harus segera mengusir Alachan dari Shrews. Dia meremas tanganku sebelum melepaskannya, mengambil satu langkah mundur. Tentu saja, Artha, jawabnya tegas, meski ada keraguan singkat dalam nada suaranya. Kami, semua mengira kamu sudah mati. Matanya menunduk, rahangnya mengeras, seolah-olah berusaha mengontrol emosinya. Yah, aku tidak mati, kataku ringan, mencoba mencairkan suasana. Aku berjanji akan menjelaskan semuanya nanti. Tapi untuk saat ini, kami membutuhkan mata di seluruh kota. Bisakah kau mengatur patroli? Kehadiran kita di jalan akan mencegah tentara Alachan mengambil langkah gegabah. Kening Vanessa berkerut dalam, tanda jelas bahwa pikirannya sedang bekerja keras. Aku tidak mengerti, katanya akhirnya. Mengapa kita membiarkan mereka pergi begitu saja? Aku menghela napas panjang, mengangkat tangan untuk menghentikannya sebelum ia melanjutkan. Vanessa terdiam, rahangnya bergerak gelisah, dan aku tahu kata-kataku tidak akan mudah diterima. Aku harus mengingat ini, pikirku. Ketika aku berada di benua lain, aku belajar melihat Alakrian sebagai manusia, makhluk dengan harapan, rasa takut, dan impian. Namun, bagi mereka yang tetap di Dicathen, Alakrians adalah wajah dari kekejaman, penindas yang merenggut segalanya. Aku tidak bisa menyalahkan sekutuku karena tidak rela membiarkan musuh mereka pergi begitu saja. Tetapi aku juga tahu, demi masa depan yang lebih baik, langkah ini harus diambil. Saya tahu, kataku dengan suara yang tenang namun tegas, bahwa banyak dari Alakrians ini telah melakukan kejahatan yang tidak termaafkan. Perang selalu membawa penderitaan, dan aku tidak akan berpura-pura memahami sepenuhnya apa yang mereka lakukan padamu, pada orang-orangmu, sejak perang ini dimulai. Tapi kumohon, Vanessa, sekarang bukan waktunya untuk melampiaskan kemarahan yang kau pendam dalam dirimu. Aku menatap matanya dengan mantap, mencoba menyampaikan ketulusan dalam setiap kata. Sarung tangannya berderit pelan saat jemarinya mengetat di gagang pedangnya. Wajahnya tetap keras, tetapi aku bisa melihat keraguan yang samar mulai mengusik keyakinannya. Akhirnya, setelah keheningan yang terasa seperti berabad-abad, dia menunduk sedikit, membungkuk di pinggang dengan sikap penuh pengendalian. Tentu saja, katanya, suaranya dingin tapi terkendali. Umum. Dan itulah akhir dari chapter 126 dari novel, At the Beginning After the End. Semoga Anda menikmati setiap kata dan alur cerita yang disampaikan. Jika Anda tertarik untuk melanjutkan perjalanan ini, jangan lupa untuk mengikuti bagian selanjutnya di Novel Reader. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya, di mana cerita-cerita lainnya akan menemani perjalanan Anda.